Kang Didi, aduh ini gimana perihal wasit Kang Didi. Iya. Gue rasa roh gue kayak ditarik tau gak? 90 plus 6 jam 3 berapa jam setengah 2 pagi. Aduh, Nggak nafsu ngapa-ngapain sumpah ya? gak nafsu. Sumpah gak nafsu. Ya kan? Hilang nafsu tidur aja, hilang nafsu tidur. Jadi nggak tahu kayak hampa gitu gue ngerasa. Iya. Soalnya memang sampah banget jujur aja menurut gue keputusannya gitu. Betul. Di luar ini semua, di luar pertandingannya menurut gue kayak bener-bener dicurangkan. Dan sebagai penonton bola ada satu yang sakral gitu, yang kita suka bola karena ada asumsi bahwa ada fairness, ya kan? Ada keadilan. Yes. Itu diambil selesai nih olahraga gitu. Iya memang. Jadi Dirampok, hashtag dirampok wasit. Dirampok. Betul, itu yang paling tepat tuh, satu kata, dirampok Gitu. Jadi gue ngerasa banget kesini panasnya, teriknya kayak satu Jakarta nih luar dalam ya. Iya, marah-marah. Panas sih, panas banget emang. Iya. Ini hari panas kayak mewakili rasa panas gitu semalam. Panas hari My ini. God. Jadi kita kupas satu-satu di episode ini. Sebelum kali kita lanjut, jangan lupa untuk follow TikTok, Instagramnya Kang Didi, namanya apa? Didi Kasim. Didi Kasim, Sama. Hasan Habsi, Banyakan Haji Damong, Mr. Papai, dan juga jangan Grombol. lupa Grombol. Kita ada di TikTok, Instagram, ada di YouTube, ada di Spotify. Follow semua. Ada Saweria di kanan Share. bawah kalau Nah. mau bantu. Kita mau beli mic baru. Jangan lupa subscribe juga, kita udah mau 100.000. Udah 100.000 belum sih? Gila. Ya udah, Dan kita satu. lanjut, let's go. Kita ngomong dari wasit dulu deh sebelum kita ke pertandingannya. Ini di berapa nih dibayar? Enggak, tapi menurut lo topik atau argumen bahwa wasit ini dibayar menurut lo valid enggak? Lo sebagai penonton bola yang coba lo objektif gitu. Nggak, maksudnya dibayar di luar gaji, Pak. Bukan dibayar di gaji, bukan di luar gaji. Valid sih ya kayaknya. Valid banget sih ini. Tentu Gimana ya. dia, lo ngeliat mukanya juga muka-muka bersalah banget. Di akhir Bukan zolim. nah, itu kayak dianya awkward gitu ngelakuinnya kayak, Iya, lo tahu, iya. lo tahu nih. Setelah 5 menit setelah game selesai, gue sama Karim Nah, buka Instagramnya nih wasit. Masih fotonya masih full, Instagramnya inget ya Pak? Iya. Kita ngelihat followernya naik terus dari 15.000 ke 17.000, 18.000. mau Belum silaturahmi 5 ya? menit, belum 5 menit Parah. sebelum gamenya selesai dideactivate. Instagramnya? Dia iya. di sendiri Nggak, dia habis kelar Jadi nyampe 30.000, Heeh. 31.000 Deaktif. deactivate. nggak masa kalaupun tidak curang nggak mungkin secepat itu. Nih wasit baru selesai game, buka Instagram Iya. langsung Sempet deactivate. banget. Iya, skenario ini. Skenario. Sesempetnya. Iya. Menurut Kang Didi gimana? Secara general, secara umum nih urusan wasit. Iya, terus terang gue ketipu sih. Babak pertama gue bilang, nih kan gue udah dari kemarin-kemarin tuh nyari tahu nih si Ahmed Alkaf ini dari zaman yang Madam Pang ngomel-ngomel itu kan, dicurangin Thailand. Oh, lu Terus udah pelajarin nih? Gue kulik ini orang ini Sebelum pertandingan. sebelum Oh, pertandingan. emang ada kasus, maksudnya ada tanda-tandanya gitu. Ada, iya. Jadi kasus di Piala Asia U23 si Thailand dikerjain karena Arab pernah dapat penalti di menit-menit akhir, akhirnya Thailand kalah. Oh, emang Madam Pang ketumnya FA-nya Thailand. Thailand, Oh, cantik tuh. ngamuk tuh. Iya, cantik. ngamuk dia. Ngamuk pengen deh. Terus belum kelar di Champion Asia si Al Nassr sama si Al Oh, Ain. yang banyak kartu itu ya. 9 kartu kuning, 1 kartu Oh. merah. Itu Heboh dibahas juga tuh, tuh. ya heboh Iya. juga. Dia juga, Oh, dia namanya juga. Dia juga Iya. maksudnya. Oh, emang biang kerok nih. Ah. Kerok nih. Parah sih itu. Terus Tidak. gua kulik-kulik nih. Mudah-mudahan jangan sampai kejadian. Terus gua nonton 40 menit kayaknya udah tobat Aman deh. nih, aman. Aman babak pertama kayaknya nih. aman. Ketipu kan? Karena kenapa? Karena belum ketinggalan. Iya. Masih sama. Dia masih Ketinggalan. 1-0 justru satu sama kan di akhir Di tuh. akhir. Iya, Normal. masih normal nih. Pas udah si Rafael Struijk ngegolin, udah mulai gelagat-gelagat tuh. Kelihatan Udah mulai sedikit-sedikit berat sebelah, prit, iya. tapi Gelagat-gelagat. prit. Tapi kan gua enggak ketipu justru. Di babak pertama gua udah Nah. ngerasa Ada sabun tipis-tipis. iya, udah ngerasa nih kan si monyet Bahrain nih emang tradisi dari lawan Australia pun dia begitu unggul 1-0 jatuh-jatuhan. Oh, pemain. Pemainnya jatuh-jatuhan. Terus kayak pelanggaran-pelanggaran minor kayak kesenggol dikit, dak prit. Prit. Dah jatuh prit, pelanggaran. Kalau kata netizen El guling-guling gitu. El guling-guling. guling-guling. El guling-guling. Nah, itu gua udah ngeliat tuh indikasi-indikasi si dekil Bahrain. nih wasit Alkaf di awal-awal babak pertama awal setelah gol. Nah. Setelah gol kerennya dia, Iya. kesenggol dikit jatuh prit. Kesenggol dikit jatuh prit. Sebetulnya yang paling artisnya itu nomor yang golin si Marhum 8, ini. heeh, nomor 8. Marhum. Disenggol dikit bisa slide nih. Iya, sama 7 juga jago 7 Iya. tuh. Ali Madan.
Ali Iya. Madan, iya diganti Wah, akhirnya. berat sih. Ya gue juga lihat ini, sorry sebelum kita lanjut ke gamenya sendiri, gue masih ngomongin wasit. Kita ada yang banyak yang ngomong ke gue, Bang, bukannya kalau 90+6 banyak terjadi bisa lewat jadi kayak 2 menit. Iya, itu emang Kadang-kadang minimum 3 soalnya. menit. 6 kan minimum Ya. kan. Iya, itu minimum, benar. 6 tuh minimum. 6 Nggak minimum. boleh kurang dari 6, tapi lebih boleh dari 6 lebih dari boleh 6. kalau Nah. ada extra time di dalam extra time, Iya. ya kan? Tapi yang kalau di kasus ini nggak ada. Enggak ada extra Nggak time ada. dalam extra time waktu itu. Ada ya berapa kali jatuh, 1 kali free kick, tapi setahu gua free kick itu jadi bagian dari extra time. Free kick itu Iya, bukan free kick lo nggak ngeberhentiin waktu. nggak berhenti, Nggak, kecuali nggak. free kick lu cedera, duduk gitu, Ya. ya kan? Jadi plus 1 menit oke. menurut 3 gua. menit ini. 3 menit Iya. menurut gue dari mana gitu. 3 menit dari Iya. mana? Malah Marcelino aja yang jatuh berapa menit nggak diangkat. Di- Nggak di- Sekali. bagian, iya. digubris, iya. Itu hampir semenit loh. Gue nggak pernah lihat nonton bola Lebih, nggak digubris, nggak di apa-apa, dibiarin jatuh gitu semenit. Ada yang ngitung lebih hampir 2 menit malah. Oh gitu. Iya. Sampai Hampir iya. 2 menit. Sampai Indonesia balik nyerang tuh baru Marcelino Jadi 10 Iya. pemain tuh gitu ya. 10 pemain pemain. selama 2 menit tuh waktu Iya. Marcelino jatuh. Jadi gue garuk-garuk kepala gue jadinya gitu. Maksudnya apa se-clear ini agenda? Soalnya gue ngedenger juga dari siapa Koci, coach ya yang Koci. bilang ya. Dia bilang apa sih? Agenda bahwa emang karena Piala Jazirah Dunia Arab nih karena Piala Dunia dikasih Formatnya berubah. Format berubah, Dia dikasih mau kuota masukin lebih sebanyak banyak. mungkin. Asia 8+1 kan. 8+1. Nah, dari karyawan tetap yang biasa 4 negara itu Jepang, Korea, Arab sama siapa satu lagi? Iran. Iran. Nah, kan 4 lagi nih mau siapa nih? Freelance Iya. siapa nih Nah, freelance-nya? Nah, kan curiganya dari negara-negara Arab karena kan emang yang mendekati peringkat-peringkat top ya Iya. Arab. Dan Selain- gue gak kaget, sorry gak ini. Nah, mana-mana. Iya, gue gak kaget soalnya memang ada ya kita lihat 5 tahun terakhir ada agenda dari dia Middle East untuk naikin sepak bolanya kan. Nah. Di mana-mana di Qatar, Iya. di Arab, Saudi, Inggris, di, Inggris. Biru. apa Inggris? City. Nah, terus. Jadi gue gak kaget juga sebenarnya. Kemarin di Qatar hostingnya, ya kan Ah. Saudi mau ngambil 2000 Iya. berapa? 2030. 30. Jadi mungkin ada agenda nih harus nih kita semua dapat hak masuk ke World Cup gitu. Cuman nggak gini lah caranya. Ya, Nah, Gimana, gini, Kak? sama ada lagi tadi yang kita bahas sebelum ini yang masalah Jepang Kang Didi. Jepang tuh mana? Bahasa yang ngomong ya? Oh, Basya yang ngomong. ya. Masalah Yang dia- Jepang tuh bahwa Yang Jepang bilang mereka tuh akhirnya ngerasain Ya, Indonesia akhirnya ngerasain Oh, nih. gini. apa yang Jepang rasain. Kemarin after match bulan kemarin si Jepang kan di Bahrain 5-0. Dikerjain dari nyanyi lagu kebangsaan, udah di penonton supporter Bahrain itu nyium fluid, Oh, iya. ngeganggu sama bu Iya. oh, gitu. disrespect. Yang akhirnya kena denda itu kan dia. Satu lagi yang pakai laser. Oh, Jadi laser dua juga kena. pelanggaran tuh. Iya. Dan cuma 183 Ribu. juta. Oh, Kalau iya, dikursin. rupiah. Ini cuma 10.000 ya? 10.000 10.000 dolar. franc, Ya, 10.000 artinya franc. buat mereka. Iya kan, Receh. Receh banget. dan anehnya cuma sesaat sebelum pertandingan gitu. Padahal udah bulan lalu pelanggarannya gitu kan. Iya. Ada apa nih gitu. Iya, Buat berarti tutupin emang sesuatu. Kacau banget lah menurut gue. Cuman kalau menurut gue ada urusannya sama presiden AFC-nya. Karena mungkin presiden Bahrain AFC ya. asli dari Bahrain. Bahrain. ini sebenarnya kalau ditarik-tarik banyak banyak nih benangnya. benang merahnya nih Belum cocok belum logi. ketahuan aja, belum Ini ketahuan bukan aja. benang lagi sih, udah tambang ini. Tambang. Kencang amat udah nggak bisa Gue diputus. lagi nyari tahu, gue pengen cari tahu ada nggak nih hubungannya dengan tanggalnya permainan ini. Kenapa Biasanya ya? kan ada tuh Apa ya? 10 10, apa ya? Oh iya. 10 2025 2024 10 Nggak ada, hitungannya nggak masuk sih. Tapi 1 tambah 1 2 Oh nggak, udah kepanjangan tuh Empat. kayak gitu. iya. bagi 2. Udah capek. Iya, oke, lanjut. Cuman gue bilang sedihnya apa ya, sedihnya ini faktanya adalah 2 poin ini di tipe klasmen seperti ini sangat penting. Penting Banget, banget. banget. Kalau kita tarik kayak di Premier League deh yang 38 game gitu di Liga Iya. Inggris. Arsenal itu keambil aja kalah waktu itu minus Iya, 2 poin bisa selesai. jadi nggak juara gitu. Iya. Betul, Apalagi betul. game yang kayak gini yang game lebih dikit. Jadi gue jujur aja kecewa banget gitu. Ah, Ya kan? sama. Kita kalau menang peringkat 2 loh kemarin. Betul, lima oh iya. poin. Peringkat 2 Betul, kita iya, kalau 5 menang. poin. Saudi di bawah kita kemarin kalau kita Dari menang. 2 ke 5 kan jauh banget. Bener ya Kang? Bener. Tapi sama poin ya. Sama Kita Saudi. enggak dong, 4. 4 ya kalau 4 menang. Saudi. Saudi 4 kita 5 kalau Saudi menang. lima. Dua Saudi plus sempat kalah. Oh iya. Seri sama bener kita, kan? terus Kita belum kalah. pernah kalah Belum kita. pernah kalah. Gue kecewa banget dan sedihnya apa ya animo ini dirasakan masyarakat Indonesia nggak bakal bisa mengubah apa-apa. Iya. Kita udah tahu mau kita banding mau kita apa Ya, nggak mungkin. Nggak gitu. mungkin Paling hasil kena pertandingannya nggak mungkin. ini paling kena ban atau Ya, kena apa udah realistis gitu, aja selesai. Iya. Em, Tapi di luar
semuanya ini Shane Patinama di akhir pertandingan gue demen itu kelakuan. Iya. Keren banget itu. Wahyu, Ngajak ribut ya? Ngajak ribut Wahyu. Shane Patinama, Wahyu Shane Patinama biar Wahyu namain juga. juga dia maju tuh kalau tawuran dia depan tuh. Udah nggak perlu tes DNA katanya. Iya Nggak perlu gila. lah. Darah timur udah keluar itu. Gila itu dia. tuh. Mewah sih. Gue ngelihat data di babak 3 kualifikasi Piala Dunia banyak banget wasit Timur Tengah yang mimpin laga negara. Iya, Hampir semuanya hampir kan sebenarnya ada conflict of interest kan. Nggak boleh Iya. biasanya kayak wasit Indonesia nggak boleh Mimpin laga Indonesia. timnas Indonesia Iya. ya kan. Nah. Itu ada conflict of interest. Iya. Sama kalau di Liga Inggris sekarang peraturannya nggak boleh lo jadi wasit kalau lo fans sama klub tersebut. Nah, Lo nggak boleh ngewasitin fans klub Iya. tersebut gitu. nggak sesederhananya harusnya kan kita tuh ada federasi, ada AFF, terus ada Asia Timur tuh ada tuh federasinya, Iya, Asia Iya. Barat ada. IAFF, iya. Ya, harusnya cross harusnya misalnya kalau misalnya Asia Barat lawan Asia Tenggara yang main harusnya Asia Asia Timur Timur wasitnya. yang dia. Harusnya Padahal gitu. padahal simpel itu bukan perkara yang sulit sebenarnya. Iya, betul. Cuman lagi-lagi kan oil money. Susah. Oil money yang berbicara, nggak bisa Susah, ngapain juga kita. Iya. Dan dia, gue yakin mereka udah memikirkan ini nih setelah ada kejadian-kejadian kayak gini. Mereka udah tahu nih orang-orang Indonesia bakal koar-koar. Iya. Nanti di sosmed berisik, gue tinggal diaktifin Instagram. Mereka udah bikin skenario, gue yakin. Iya, Udah gua kaget tahu. itu 5 menit setelah kick full time setelah mereka masuk, masa Instagramnya diaktifin secepat itu? Kalau bukan Gila, agenda atau skenario tuh gimana? Iya, iya. Dan menurut gue PSSI langkahnya juga agak susah karena AFC-nya dari Bahrain yang pertama. Iya. Yang kedua hubungan PSSI dan AFC itu baik banget yang gue tahu. Nggak mungkin bisa marah-marah Iya. juga kan. Pasti datang sono baik-baik, terus direspon sama si Bahrain tai ini baik-baik juga. Iya, iya. Cuman Iya. menurut gue outputnya nggak bakal memuaskan juga akhirnya. Iya udahlah. Ya kita ya menurut gue kita udah move on. Iya. Fokus di Cina, fokus di game kedepannya. Yes. Ya kita make use dengan apa yang kita punya sekarang. Iya. Buktinya yang kita bisa bangga adalah mereka butuh wasit. Bahrain yang ngebantai kita 10-0 butuh Nah. wasit untuk seri sama kita. Untuk seri. ya kan? Jadi Dan nggak- bangga. Iya. Jadi nggak kuat ya 11 lawan 11 ya. Iya Nggak makanya. kuat. Nah. ya. Nggak kuat Balik banget. lagi kita lanjut kali ya ke dari sisi pertandingan itu sendiri. Oke. Pertandingan yang sebenarnya banyak bisa diomongin karena ya menurut gue pribadi ya bukan yang game yang seru ditonton. Iya. Seruan momen-momen terakhirnya gue Iya. bilang. Iya, iya. Mungkin Kak Didi bisa sharing dari kacamata Kang Didi untuk gamenya sendiri gitu. Ya ya. Jadi yang terlepas dari bikin emosi jiwa ya sampai 90 plus 9 menit itu ada satu yang bikin gue happy banget nih. Akhirnya Rafael Strike nyetak gol perdana kan. Oh di senior Iya, ya. Senior. Iya. Di Oh senior. iya di senior. Waktu itu kan dari jauh juga bukan senior tuh ya. Itu Di di U23. U23. Iya. Dia udah Tapi mirip gol ya. Udah cetak 3 gol tapi di kelompok umur kan, U23 dulu. Akhirnya di senior nih. Akhirnya itu dia yang bikin wah udah golnya cantik banget kan. Hmm. Makanya pas selebrasinya juga kan agak dia menggebu-gebu apa, iya, ya. emosional gitu kan. nah itu yang bikin gue happy. Terus Ragnar akhirnya nyetak gol lagi. Ya. Maksudnya kan kritik timnas ini kan strikernya nggak bisa nyetak gol nih. Back lagi. Iya. Kemarin waktu di Jakarta juga Tom Haye. Iya. Akhirnya si Ragnar ngejawab itu, Rafa ngejawab itu bikin gue happy satu. Terus yang gue sorotin akhirnya Sintayong emang pelatih yang menurut gue sih pelatih yang terlalu baik gitu. Selalu ngasih second chance, third chance sama pemain yang nggak perform. Contohnya kemarin Jordi Amat. Ya. Setuju. Semua pecinta bola tahu Jordi Amat pengalamannya tak terbantahkan, no debat. Paling jago build up, pemain bertahan yang paling jago build up. Bola diagonalnya, long bola keren banget. Tapi semalam nggak kelihatan. Terus first touch-nya 1-2 kali lepas. Akhirnya build up-nya nggak jalan, macet. Nah, itu yang dilihat Sintayong dan ya diganti. Akhirnya babak Akhirnya kedua diganti. diganti. nah itu yang gue happy. Sintayong responsif dan dia harusnya konsekuen nih ngelihat udah nih udah dikasih kesempatan beberapa kali, semoga nanti di Cina ada perbaikan. Iya, setuju. Tanggapan gua, gue iya. sih gue ngelihatnya di pasangnya Jordi Amat di Gitu. babak 1 STY berharap bisa ngebutuhin build up kualitas Lewat game. Amat. Lewat Amat kualitas Betul. build up Iya. lewat Nah, Amat ya kan, nah. membangun serangan dan lain-lain. Bagus. Cuman yang gue bisa respect juga sama STY yang tadi Bang Didi bilang gitu. Mereka dia nggak takut Iya, babak satu nggak setuju works gue. langsung nggak kerja Babak ganti kedua. langsung gitu. Gue Kita suka nggak ada waktu. keberaniannya tuh. Bener. Dia nyoba. Soalnya kan jarang ya. Jarang yang berani. Jarang Atlet aja nggak berani begitu. Pelatih ganti back di tengah-tengah match tuh jarang banget. Jarang, ya. jarang Karena banget. bahaya banget. Keren itu. Ganti back tuh agak riskan Iya. juga Nah, soalnya. dan kita bisa lihat babak 2 menurut gua jauh lebih baik gitu Iya, permainan. Betul. Mendingan lah, mendingan. Cuma ya, secara mendingan. garis besar menurut gua ini game yang gimana ya?
ada kadang-kadang game bola yang namanya stop and go. Kita nggak bisa ngelihat 5 menit ada bangun serangan yang rapi, dikit-dikit pre-weight, dikit-dikit fall, dikit-dikit main fisik. Ini yang menurut gue game yang terjadi kemarin semalam ini. Jadi dikit-dikit tuh setiap semenit ada something gitu. Yang akhirnya 90 menit kita nggak berasa tahu nonton apa nih. Banyak stuck di tengah, banyak stuck buang bola, banyak stuck nge-fall. Ya kan nggak ada, kita nggak ngelihat bangun serangan sama sekali. Dan ini gue kritik kedua tim ya, bukan satu doang gitu. Menurut gue dari sisi Indonesianya nggak sebaik dari sisi penyerangan dari sebelum-sebelumnya. Menurut gua setuju. Bahrain juga menurut gua orang bilang dia bisa nyerang, tapi dari sisi shot selain di free kick itu dan selain tendangan-tendangan luar kotak boxnya, dia dapat shoot dari corner semua banyak kan. Akurasi tembakannya dari 24-25 shoot dia cuma bisa nyetak on target 5 shoot. Dan itu pun on targetnya Kang Didi tidak menakutkan. Ada beberapa on target menakutkan. Satu yang menakutkan dua lah. Satu heading ya, betul apa? Yang dia flashing si Ali Madan yang dekat Ali Madan yang dekat. Iya, cuman gua harus akuin emang golnya Bahrain yang pertama gila banget. Gue ngikutin gue kayak Ronaldo zaman dulu. Lampard kayak gue balik lagi bola. Cuman ya yang bikin tim bagus tuh apa sih? Tim bagus tuh nggak perlu setiap game main indah. Tim bagus nggak perlu setiap game main cantik. Tim bagus bisa di situasi apapun, dikasih halangan apapun, mereka bisa ngambil win, ya kan? Bisa kill the game. Dan itu yang gue lihat hampir lihat dengan Indonesia gitu. Oke, ini nggak bisa main cantik, nggak bisa main cara kita bangun serangan dari belakang. Cuman kita yang penting dapat kesempatan masuk, Ragnar masuk, si Struijk masuk gitu. Ya kan, padahal mungkin bisa dibilang itu cuman dua itu dong kesempatan kita kan. Kesempatan yang emas ya dua itu doang ya. Iya. Yang benar-benar ya terakhir ada beberapa kali Rafael juga tapi ke tengah. Witan sama Marcelino kan yang harapan gue sebenarnya bisa kill the game. Cuman di babak kedua menurut lo gimana Kang Didi? Ya, babak kedua udah jelas. Pas kita lihat Jai ditarik ke tengah, itu koordinasi rapi banget tuh. Walaupun Rido di sebelah kiri kelihatan agak kaku kelihatannya. Karena di kanan dia, karena bukan kaki terkuatnya kan. Tapi jelas pas koordinasinya dipegang JZ lumayan ditambah si Sandy Walsh diganti sama Reinders kan. Emang Sandy Walsh semalam kayaknya underperform mungkin. Efek habis cedera kan baru sembuh juga. Terus di sebelah kiri Verdong lumayan bisa naik semenjak ada si Rido. Iya, gitu, lumayan build-up-nya lumayan kelihatan. Itu sih salah satu yang aneh selain Jordi Amat ya, itu ke Rizky Ridho nggak main dari awal. Rizky Ridho itu menurut gue pribadi dia punya satu hal yang di luar patriotisnya lebih tinggi dari yang lain pasti karena asli Indonesia. Yang kedua dia nenangin si Ijaz juga. Kehadiran dia, Ijaz lebih percaya sebagai stopper tuh dia lebih stabil, lebih stay, lebih kalem. Kalau pas ada Jordi Amat, kebanyakan si Ijaz itu lebih cover jadinya. Banyak cover dan agak berantakan di 3 backnya berantakan. Kadang Ijaz sama ini bisa ketemu, padahal Jordi Amat di tengah. Iya, dia ketarik ke tengah sih, Ijaz juga. Si Hilgers juga ketarik ke tengah. Jadi banyak numpuk, banyak corner akhirnya. Enggak jelas. Gue setuju banget sih, menurut gue Rizky Ridho berhak di starting 11 sebenarnya. Menurut gue suka banget nih pemain. Menurut gue pemain yang bisa keep up dengan kualitas dibanding back kita lainnya yang main di luar. Jadi makanya gue ada tanda tanya juga kenapa akhirnya Amat yang kita tahu kaget, berapa kali semua orang kaget ngeliat apa itu. Coba kita ngelihat lagi dari pemilihan pemain, kita ada satu debutan di itu starting, player to watch. Miss Hilgers sama satu lagi player to watch, debutan juga. Malik Rizaldi. Ya. Jadi menurut kalian kalau dari permainan dari Hilgers dan Malik gimana? Menurut gue Hilgers ya udahlah kualitasnya Eropa lah, nggak no debat lah. Kemarin ngeliat dia main enak, tenang sama Ijaz combo. Malik Rizaldi player to watch, gila dia mental keren nih orang. Fighting spiritnya gila, dari awal dia udah turun jemput bola. Cuman emang karena permainan kita kurs ya, jadi ya udah gitu-gitu. Cuman gue ngelihat semangatnya dia, etos kerjanya dia layak banget buat ditaruh di sana. Dan dia punya badan. Kalau di posisi kanan kan biasanya kita Witan atau mungkin Marcelino yang badannya nggak sebesar Malik. Iya, gue berharap lawan Cina dia main lagi tuh. Padahal sobek ya, baru menit pertama. Baru 2 menit udah sobek. Tapi maksudnya tuh apa gitu, Kang? Yang bikin si Sintayong itu pakai Malik sama Struijk di depan. Apa yang bikin apakah Bahrain backnya agak berantakan atau gimana? Ini gue coba jawab ya, Kang, kok dibenerin kalau salah, Kang. Dia nih Malik di Persebaya gokil performanya. Gue rasa maksudnya bukan kan kalau performa kita bisa lihat banyak yang performa bagus. Komposisinya kenapa begitu? Kenapa ketika lawan Bahrain
Sintayong berani memainkan Tiga-tiganya. Yang gue ngeliat fisik juga sih. Yang gue baca sebelum main tuh STY katanya tahu bahwa Bahrain bakal main fisik, bakal main badan. Dia mau make sure gimana caranya pemain kita juga tinggi-tinggi semua. Makanya lo lihat dari belakang sampai depan tuh lumayan tinggi-tinggi semua gitu. Selain fisik juga benar. Kita bilang jadi si di klubnya Persebaya sekarang dia pintar hold the ball-nya bagus nih sama kayak si Rafa. Rafael. Mangun juga bagus. Mangun juga bagus sih, orang-orang kuat strong banget. Jadi benar. Jadi menurut gue sih selain fisik sama kekuatan ngelindungin bolanya itu ya utamanya kan. Holding bolanya. Iya, holding bolanya. Cuma maksud kalau sorry gue potong. Kalau dia pakai mungkin pakai winger yang lebih lincah kayak mungkin kayak Witan dari awal atau Marcelino yang punya speed, kan mungkin ada kemungkinan fisik kalah, tapi kalau ada bola liar jauh gitu kan lebih oke lah, bisa dikejar, bisa ini. Walaupun ya kita tahu finishing mereka nggak lebih baik dari Struik atau dari Malik mungkin. Iya. Menurut gue gini sih. Kenapa harus fisik dari depan sampai belakang gitu? Harus adu fisik. Cuman kalau kita mau ngomongin kecepatan, kelincahan, sebenarnya gue juga belum bisa ngelihat Malik sebaik apa. Soalnya kemarin gamenya memang kurang. Kita tidak bisa bener-bener analyze dengan baik gitu. Iya. Tapi dari etos kerjanya dia gue jadi senang aja gitu, poin plus buat gue. Dia semangat banget main, terus dia ngejemput bola mulu tuh kan, mentok nih di tengah nih. Tom Haye sama Ivar Renner kan mentok. Dia turun ngambil, maju, cuman mentok juga ujung-ujungnya. Gue sebenarnya ada pertanyaan khususnya buat kalian untuk Tom Haye. Tom Haye ini pemain yang luar biasa, kita tahu nggak kita ragukan kualitasnya. Cuman di 3 game terakhir gue ngeliat tuh kayak ada fitness ya. Fitness kayak levelnya kurang fit gitu. Iya. Dan gue sempat ngangkat Kang, game pertama tuh Arab. lawan apa? Arab ya. Gue malah nanya, gue di konten sama lo ya, bukan Albasyah, gue bilang bisa nggak dipertanyakan Tom Haye nggak starting? Ini orang bakal hujat gue bilang. Cuman Tom Haye ini free agent di saat itu. Kita aja nggak mungkin gue punya klub bola sign free agent langsung suruh main kan nggak mungkin. Ya kan. Nah itu yang lo lihat juga nggak di 3 game terakhir dari sisi. Tapi lawan Australia dia nggak starting kalau nggak salah. Nggak starting karena emang menurut gue fitnessnya ditanya-tanyakan gitu. Kenapa nih? Apa dilihat yang gue doang yang lihat? Apa kalian lihat juga? Iya, gue ngeliat 3 pertandingan terakhir juga sama Kang ya. Iya, jadi kan emang karena dia nggak punya klub, ya jelas dia walaupun masih latihan rutin di klub lamanya kan, tapi tetap ya fitness nggak bisa dibohongin kalau misalnya nggak ikut turnamen resmi liga ada match fit juga. Iya pasti. Nah sekarang nih udah better dibandingin 2 match sebelumnya. Udah masuk Eredivisie. Karena ya di Almer dia udah lumayan sering main dan lumayan juga 75 menit kalau nggak salah semalam ya. Baru diganti Nathan ya. Iya panjang. Tapi ya kita harapin sih bisa 90 menit ya. Iya. Haye. Cuman kalau Haye butuh, sebetulnya kita Indonesia butuh Haye 90 menit. Betul. Butuh Haye. Cuma kalau ganti Nathan, kita akhirnya jadi kejar-kejaran bola. Pasti. Pemain yang akhirnya kayak Witan masuk, Nathan masuk, itu jadi kejar-kejaran bola doang, nggak ada yang ngalirin. Iya, Nathan bukan tipe pemain yang bisa jaga tempo. Tek-tok dia emang bagusnya untuk defense, holding, agresif, kejar, ribut. Gue lihat juga Eropa sama Indonesia mungkin ada kesamaan. Sama-sama nggak kuat cuaca di Jazirah Arab. Kayak ada kaget nih gitu. Kayak menit 50-60 udah gobios, udah ngap. Emang berat tuh. Terus transisi dari tengah ke depannya tuh jaraknya lumayan kosong. Ketika yang 3 depannya ngepres, yang 3 belakangnya itu agak slow, agak capek, napas gitu. Kalau yang ini gue bisa sanggah nih. Ini karena si Bahrainnya high press banget. Iya. Bisa diperhatiin dari menit awal nggak usah kita nyerang nih. Si Martin pas mau kick free kick aja goal kick aja udah nungguin 2 orang depan kotak penalti nih. Jadi segitunya. Jadi mau nggak mau si Tom Haye mundur kan. Iya, jadi jaraknya makin jauh. Iya itu kalau itu ya oke lah, itu nguras stamina juga. Cuman ketika kita yang nge-press di awal, yang kita nahan si goalkeeper dari umpan pendek, kan kita nge-press lumayan tinggi itu, sempat 3 penyerang ikut tinggi. Nah tengahnya itu lumayan ada jaraknya. Jadi ketika bola lewatin 3 ini, Bahrain agak leluasa. Yang 3-nya malah capek untuk balik lagi ke belakang. Jadi gue juga lihat yang sama sih, menurut gue struktur dari midfield tuh nggak tahu kenapa ya, gue nggak sempat bisa nganalisa lebih dalam. Cuman gue bisa ngeliat kosong yang akhirnya bisa digunakan sebagai Bahrain untuk megang bola. Makanya kalau kata pepatahnya kan, whoever controls the midfield wins the game gitu. Siapa yang bisa kontrol daerah situ wins the game. Tapi mungkin ada STY juga mau ngunci di tengah semua, karena kekuatan kita kan di back tengah. Mungkin mau dikunci ke tengah, jadi nggak lewat samping. Karena kalau lewat samping, otomatis kita udah capean banget lagi, Dan mereka punya fullback yang lumayan ngebut tuh, yang orang Afrika kanan, gitu. Afrika kayak naturalisasi juga gitu. Yang kanan, kayak Predator ya.
kayak film Predator tuh gitu. Iya, bek kanan. Ngebut banget. Ya mungkin emang dikunci di tengah oke lah. Cuman jangan sampai si Tom Haye, Ivar Jenner itu sampai benar-benar nggak bisa bantu serangan akhirnya. Iya. Capek. Gue setuju sih, dan kita juga harus tahu kedepannya kita masih bakal main klub-klub dari Timur Tengah. Dan klub-klub Timur Tengah ini terkenal memang fisiknya kuat-kuat. Mereka mungkin teknik kalah dibanding Jepang, Korea dan lain-lain. Indonesia kalah juga. Ngalam Indonesia tekniknya bos. Oh iya, makanya sekarang. Lo lihat aja Saudi, gue kaget loh kita nonton waktu seri lawan Saudi beberapa minggu yang lalu. Tekniknya B banget gitu, B banget. Maksudnya nggak menarik sama sekali gitu. Tapi fisik memang mereka kuat gitu. Indonesia yang kita lihat setahun terakhir memang teknik nggak ada yang ngeragukan. Cuman apakah bisa maintain fisik sampai menit 90 itu kan sering jadi tanda tanya gitu. Itu pekerjaan rumah besar timnas dari era dulu lah itu ya. Yes. Fisik pemain. Tapi sekarang jauh lebih bagus. Iya jauh lebih bagus. Cuman masih belum di standarnya. Eropa, Asia. Ya. Makanya si pelatihnya Jepang kan si Haji Memorias itu dia bilang nih, yang bakalan nemenin Jepang dari grup ini nanti Indonesia gitu keduanya. Karena dia ngelihat salah satunya tim yang punya pola bermain yang jelas ya Indonesia. Dia nggak ngelihat di negara-negara Arab sama di Cina justru. Harusnya kita sebenarnya secara teknik mungkin emang benar tuh kata si pelatih itu. Kita harus tinggal faktor X-nya aja nih. Iya. Kalau kita dapat di luar wasit ya, di luar kecurangan wasit dan lain-lain, negara-negara lain punya satu atau individu yang bisa diiniin. Kayak Saudi dia punya pemain Eropa. Terus negara Australia udah punya pengalaman World Cup, pemain-pemain gitu. Indonesia ini benar-benar pure quality gitu. Nggak bisa berharap dari experience atau apa. Polos gitu. Lo main sebagai tim dengan teknik yang lo punya, skill yang lo punya, sampai di capture sama Jepang gitu. Maksudnya Jepang sampai ngeh kalau Indonesia itu punya kualitas sebesar itu ternyata. Menurut gue kualitas yang paling nonjol, jujur aja menurut gue bukan di attack di Indonesia. Tapi kedisiplinan struktur defense-nya. Menurut gue itu salah satu yang terbaik di grup ini. Betul. Bagus banget. Kalau menurut gue attack gue masih ada argumen lah untuk bilang kenapa Indonesia belum bagus banget gitu menurut gue. Cuman defense gila Indonesia. Dan gue nggak peduli yang mau golin Rido kayak Ijes, penting golin. Golin. Ya, Dan pakai protes lo mau Struik 1 gol nggak golin nggak apa-apa. Yang penting 3 poin masuk kantong. Martin Pass ya defense-nya gila. Dan kayaknya kenyamanan pemain sama STY juga ngaruh sih. Ngaruh. Mereka nurut, mereka mungkin relax, sayang gitu. Ya kita juga nggak bisa hilangin Martin Pass di game kemarin. Keren juga tetap. Gimana dia terbang itu, kalau gue nyebut kalau mungkin ya gue ngejelekin Hernando. Kalau Hernando yang dia terbang ke kiri tuh. Itu jangkauannya nggak nyampe. Karena udah ujung banget itu. Ujung banget. Ya gitulah. Tapi menurut gue kita masih banyak kesempatan. Masih jauh. Iyalah, masih sangat jauh. 7 match. Pekerjaan rumah, pokoknya ini pekerjaan rumah buat Sintayong. Gimana caranya motivasi pemain supaya nggak terpengaruh nih sama hal-hal monyet kayak gini lagi nih, karena bakal banyak terjadi menurut gue. Menurut gue terpengaruh, tapi terpengaruhnya positif, menggunakan itu sebagai bensin untuk menang lawan Cina sama, ya kan? Iya, apa namanya, si pemain kan ada resiko buat kena kartu juga, Kang Didi. Iya betul. Kalau dia terpancing sama kejadian-kejadian sialan wasit kayak kemarin, bahaya kena kartu. Kemarin pas Sumarji kalau nggak salah kartu merah ya. Itu makanya si Calvin Verdong sama Izes kan udah ngantongin kartu kuning. Kartu kuning kemarin. Kalau misal kemarin kepancing habis kita. Alhamdulillahnya sih enggak. Kalau menurut kalian ini besok nih Cina apa yang harus diganti, apa yang harus dirubah dari sisi strategi, dari sisi komposisi pemain, apa yang harus stay gitu. Menurut gua jujur Rainers kayak gue bisa ya, sebenarnya Sandy Walsh juga bagus banget gitu. Dan ngebuktikin dari game Saudi tuh dia salah satu pemain terbaik. Cuman gue agak penasaran, gue ngelihat nih, wah Rainers asik juga. Walaupun kecil ya, kayak anak baru nakal tuh lagi. Tatonya kayak asal-asalan gitu bikin. Nonton ini seru tuh. Dan gue dapet info katanya emang lucu banget nih orang. Lucu gitu, humoris gitu. Dari mana infonya? Ya ada lah. Mauan orangnya kan ada video-video di TikTok. Nurut gitu ya. Pakai peci di Bali sama Maria gitu-gitulah, kocak emang. Tapi yang tadi kita bahas juga nih, Kang Didi, biar dipanjangin, buat lawan Cina jangan terlalu polos nih pemain-pemain kita nih. Betul. Karena kasih nuansa-nuansa dark dikit boleh. Iya, karena ada satu info itu wasitnya dari negara UAE. Iya, itu. Walaupun di kandang Cina, tapi kan pasti ada kemungkinan, bukan pasti ya, kemungkinan ada
kecenderungan untuk ngatur-ngatur lagi nih, jangan sampai sampai Indonesia ke untuk sandung di lagi klasmen. Iya. Iya, Bahrain bisa ke nomor 4. Bahrain Bahrain enggak tahu nomor ya pasti kan Jepang udah. Enggak. Jepang udah. Artinya kalau kita seri lagi, advantage buat Bahrain. Iya. Menurut gue must win game, must win. Advantage buat betul. Ini kita seri aja Australia di atas kita. Oh iya benar kan cuma Bahrain doang. Iya, kita harus nomor 2 ya. Besok must win game, enggak ada pertanyaan, dan kita nggak mau sebenarnya ngasih beban karena bebannya sudah besar ya kan. Cuman gue yakin Indonesia bisa ngelakuin itu. Menurut dulu dari komposisi pemain Kang Didi, siapa yang harus stay, siapa yang harus diganti gitu besok. Ya kita setuju, pasti kayaknya Jordi chance-nya udah terlalu banyak yang dikasih sama Sintayong. Sebaiknya udah dipasang yang kayak kemarin di babak kedua tuh udah oke banget, trio center back di belakang. Kalaupun ada Justin enggak ya. Jadi kalaupun bertiga ya udah si Rido, Iza sama Hilgers. Terus di yang lainnya mungkin Witan dimasukin dari awal. Dari awal Witan kayaknya. Kayak diputer juga tuh ya. Bisa. Kayak waktu lawan Arab. Betul. Marcelino. Sekarang Malik. Ya, gue juga berharap Witan. Karena untuk counter attack-nya cakep tuh. Iya, Witan. Tapi si ini jadi nggak main dong siapa? Si Malik. Lu kayak suka banget. Sumpah demen banget gue sama dia. Nggak dimain kemarin. Ya apapun itulah, gue Witan atau Malik bisa dicoba lagi. Ya kan? Oke sih. Sama dia berani pakai nomor punggung 10 tuh makin bikin gue demen sama dia. Tapi itu kan bisa ganti kan? Kita mental maksudnya iya, lawan main di kualifikasi Piala Dunia round 3 anak baru nomor 10. Mental. Gokil. Atau mungkin ST lempar biar semangat. Biar berani mungkin kan aja. Ada hal-hal kayak gitu bisa buat. Iya. Kalau di tengah menurut kalian gimana? Tengah udah punya Haye sama Jenner. Iya, kayaknya enggak banyak perubahan. Tapi Jenner kemarin enggak terlalu kelihatan enggak sih? Dia 2 game 3 game terakhir enggak setiap Indonesia main enggak kelihatan. Cuma kan bukan hal yang buruk sebenarnya. Kalau ada pepatahnya juga di dunia sepak bola, lo tahu sebuah midfield, apalagi midfield kayak defensive midfield main bagus atau enggak, kalau lo nggak lihat dia, lo nggak nyadar dia. Berarti keren ya, cuma ngalirin bola doang ya. Tapi jangan lupa golnya Ragnar dari Varian. Iya, umpan. Iya. Kipasnya kan dari Ragnar. Dari tapi iya babak pertama justru ada beberapa kali momen umpan dia. Dari bagian kiri juga sempat kan umpan yang si Wolves nepak si Kurus tuh kiper Bahrain. Itu dari Jenner juga. Iya. Terus yang ada kayak Jenner juga deh. Yang terakhir tuh dia ngumpan ke panjang. Iya, yang ke kiri tuh. Panjang ya. Masalah. Jadi menurut gua Jenner clear. Jenner sama Haye udah fix lah itu, punya dia tempat itu karena belum ada yang sepadan untuk ngalirin bola. Mungkin Cuaon bisa. Cuaon akhirnya visi lebih ke visi sih. Kalau gue liat Cuaon tuh kemarin gue nonton langsung kebetulan di GBK ngelihat si Nathan itu apa ya? Kayak refleksnya tuh selalu muter ke belakang. Ke arah balik. Bawah ya kan? Ke arah gawang. Selalu mundur. Nah, itu visinya yang Ivar dia punya visi bola gimana caranya? Harus depan. Itu kayaknya perlu tuh untuk lawan Cina. Perlu. Nah, kalau menurut gue sampingnya pasti tetap Verdong sama Wolves. Gak mungkin dia kayaknya nggak bakal keganti sih. Iya, Verdong sama Wolves juga kayak selama fit ya. Iya, Wolves juga lebih berani kan. Tag-nya tinggi bagus, berani banget. Sama ya mungkin tengahnya Witan. Karena butuh pemain yang engine-nya sih. Engine ada yang enggak suka kalau gue enggak apa-apa sih. Gue juga suka Witan kebetulan. Cuman gue pengen ngeliat si nomor 10 ini aja nih. Malik Rizaldi. Kalau babak kedua lah mainin. Ya. Cuma kalau pakai Malik, Struijk kegeser lagi. Ya kalau enggak Struijk aja yang diistirahat dulu capek juga. Geser kemana nih maksudnya? Ke samping. Kan Malik tapi menurut gue Struijk nggak tahu kenapa bagus di samping. Iya emang dia. Iya emang enak kemarin dia. Walaupun agak lemбек ya, agak lemot. Cuman menurut gue jujur main gue bilang apa Pai. Gue babak satu kayaknya menurut gue salah satu pemain terbaik Struijk deh. Belum golin nih. Masa better dibanding game-game sebelumnya Struijk. Dan menurut gue emang Orat Mangun pasnya di sentral. Di tengah. Nah, satu lagi menurut gue yang paling pas buat kita main nakal, buat kita main jatuh-jatuhan, buat nyari pelanggaran, Orat Mangun sama Rafael. Iya, paling sering dijatuhin soalnya. Paling sering dijatuhin buat holding, buat lama-lamain tuh kesan-kesan sepak bola hitam tuh harus diterapkan lawan Cina nih. Tapi masih terlalu polos kayaknya. Nah, makanya itu sangat disayangkan juga kan terlalu polos pemain kita. Harus agak curang-curang dikit kayaknya. Kalau kita ngelihat, kalau kita ngelihat 6 menit extra time semalam, sebenarnya kalau dia yang lo bilang tadi ngikutin ilmu-ilmu gelap, cara ngabisin waktu dan lain-lain, sebenarnya easy selesai gamenya gitu. Di momen Witan bisa terjadi tuh. Momen Witan counter attack kalau dia nggak polos mungkin dia bakal holding. Iya, kayak Haaland gitu. Kayak Haaland ke pojok, diemin semenit dapat kan. Maksud gue
sebenarnya ada positifnya juga bahwa nih pemain adalah pemain muda yang Sportif naif, yang ya. masih sportif. Cuman bisa juga tuh belajar Belajar Pep Guardiola. belajar nakal juga enggak apa. Itu Atau holding kalau juga emang enggak bisa sportif. bawa ke pojok, minimal lu Iya. dempet jatuh gitu kan dapat foul enak 30 detik. Enggak full, lumayan. kayak out, corner iya, gitu lumayan. dapat lah. Ya, jadi Nakal-nakal. masih banyak lah yang bisa diiniin ya. Jadi kulik-kulik Masih bisa. Cuma kayaknya ya kalau lawan Cina ada keuntungan tinggi badan gitu juga. menang ya. Menang harusnya. tinggi-tinggi. Yao Ming. 1 dari 2 miliar. 1 dari 2 miliar orang. Dia juga atlet bola. Tapi yang on point juga di TV kemarin yang paling on point kiper kurusnya Bahrain. Wah, itu gue suka banget. Bukan suka Nggak tahu boleh. Rafael kan nonton dia marah-marah. Rafael takut nggak ada lawan. Diplototin. Kayak mau dimakan ya. Marcelino. Kayak mau dimakan. Berani. Masih disamperin berani. Tapi ya tuh menang kandang banget kiper. Coba suruh Iya, ke GBK banget. dimakan itu. Dimakan Gila. itu. Mana mukanya? Wah. Kalau nggak botol aqua isi air kencing tuh dari belakang. Kayak atlet UFC ya. Oh gila Iya. serem banget sumpah. Gemuk Itu di banget. rumah habis Gempal. main marak pai. Iya, nasi Marak nasi guli nasi nih kambing. Saat Wah. Itu sih gila gule semua tuh disediain sama bininya tuh. Bininya yang modal ditatar sama dia tuh. Lu masakin gua yang banyak lu. Wah, hasil gue pengen nanya sih sama Kang Didi. Apa tuh? Kang Didi kan yang pasti di meja ini yang paling ya paling fokus lah untuk ngedalamin timnas Indonesia. Gue pengen tahu mungkin Kang Didi juga udah ngeliat 7 game ke depan seperti apa, peluang kita akhirnya masuk World Cup seperti apa. Menurut Kang Didi sendiri butuh sejauh apa nih Indonesia buat bisa? Apakah ada peluangnya? Pertama, kedua butuh menang di game-game mana untuk bisa masuk akhirnya ke Piala Dunia gitu. Round 4. Round 4. Round sorry. Kita round 4 targetnya 3 sama 4 ya. Iya, setelah kemarin draw tuh lumayan sih. Lumayan agak, banget ya. agak berkurang nih iya. kesempatan kita untuk jadi runner up nih. Ya udah, kita balik lagi ke targetnya si Pak Erik sama STY kan. Dari awal peringkat kan 3 sama 4. 3-4 ya. Ya pasti games di home ya lawan Cina sama Bahrain udah pasti. No, Harus- ini harus. nggak ada ruang untuk Dan 6 poin tuh ya itu 6 poin. Poin terus lawan Arab kita bisa mudah-mudahan juga bisa tuh walaupun satu gol gitu misalnya nyolong Iya. menang. Ya, nyolong 3 poin lah. iya optimis lah kemarin Optimis. tandang bisa draw kalau home ya Harusnya bisa menang. Harusnya logis, bisa. logis Ideal ya banget. logikanya bisa Logis, menang. iya. Nah kalau lawan Jepang ya Jepang kita keajaiban ya. nyari imbang aja. Nyari bagus imbang. sih. Lawan Jepang kalah nggak apa-apa lah, ikhlasin aja. Iya, Kalau iya, lawan iya. Jepang sih kita harus ikhlas, harus ridho gitu. Ya, karena emang dari awal realistisnya kita emang Jepang 0 poin. No poin. Home away, 0 Iya, poin. Jepang juga sapu bersih orang-orang Iya, cuma anggapnya. kalau kita mau optimis ya menang semua. Iya. Kita kadang- Tapi kita punya center back baru loh. Oh iya Kevin, Kevin Dix Dix, udah wah. sampai. Kira-kira ketar-ketir nggak tuh? Gue udah ngeliat trio belakang Iya lah Mitoma di kantongnya dia Nah, nanti. kan? Gimana bisa ngimpi nggak kita draw bisa ngimpi nggak kira-kira? Verdong ada Nggak ada yang nggak kuku. bisa sih. iya. Minamino Boleh ada ya? di kantongnya Boleh. Hilgers. Nah, Menurut kan? gue kenapa nggak bisa gitu, seri ya. Menang juga kenapa nggak bisa. Lawan Sebenarnya Jepang. kalau kita Iya. lebih realistis seri lah kita bisa. Seri dapat paling kan. seri udah bagus banget. Udah seri. bagus. Cuma banget. ada argumen sebenarnya Kang Didi. Nah, gimana? Kemarin gue ngobrol sama anak-anak konten kreator. Mm-mm. Indonesia sebenarnya lebih main bagus di away karena emang kondisi rumput di Jakarta nggak mendukung cara main Indonesia gitu. Yes. Sebenarnya ya ini juga sebenarnya bisa jadi obrolan gitu. Apakah kita bisa ekspektasi rumput akan lebih baik gitu? Apa harus lebih baik? Harus Harus lah, lah. tentu lah. Itu PR besar PSSI juga tuh. Bukan PSSI, GBK itu ya. GBK. Beda Itu urusan. nggak bisa dinego udah, harus wajib. Iya. Lagian dibuat konser mulu, gue juga gedek tuh. Sama gue Dikit-dikit Kalau konser, gua- dikit-dikit kalau- konser. kalau gue pribadi minta udah tolonglah anak-anak skena jangan beli tiket dulu, kasih ke supporter ultras Real yang supporter, ini ya. yang akhirnya jangan jadi ngerusakin GBK, nembus Oh Iya. yang main gue lihat tuh gue di GBK gue main Iya, nonton. di tuh. GT, di GT kita tuh. butuh support yang benar-benar keras gitu. Tapi untuk jujur aja Pak kemarin walaupun misalnya nggak banyak yang ini Tapi elektrik kemarin. atmosfernya Gila Pak, elektrik pecah. Pak. GBK tuh nggak pernah kalau selama full nggak pernah jelek atmosfernya. Selama full ya. Cuma kita butuh double sekarang. Iya, yang militan gitu ya. Iya, yang militan yang nggak cuma yuk ayo. Yang benar-benar kita udah Iya. kalau Ultras bisa dah, ngamuk yang coret-coret telanjang nonton ya. kalau bisa Jerman, 80 ribu orang itu suaranya kedengaran semua kelas. Iya, iya. Jadi intimidasi Biar buat geter ya. Pemain Tapi di 12. sisi lain itu juga bisa jadi bola panas buat kita, Pak.
Nah, betul. Pemain kita pun bisa jadi akhirnya Beban juga, tegang juga Iya, sama ada keadaan kayak bilang gitu. ada Iya, argumen itu juga. Benar. Indonesia pemain timnas kalau ke Jakarta pressure lebih tinggi ke pemain luar. Iya. So, ada ekspektasi dan mereka bukan pemain yang biasa ditonton sama 80.000 orang, Iya. orang. Banyak yang kaget. Dan tapi sisi positifnya kan ya pemain ke-12 supporter. setuju. Pasti jadi efek yang lebih positif lah. Ya, sebelum kita tutup gue pengen nanya lagi kan Didi tadi ngomongin peluang ya. Apalagi kita ngomongin nomor 3 dan nomor 4. Masih besar gak? masih dong. Masih besar Optimis kalau gue sih optimis. Kayaknya bisa masuk. Bisa. Round 4 iyalah optimis lah. Tentu kalau round 4 optimis lah, Iya. jelas. Harga mati lah round 4. Harga mati ya. Iyalah. Secara kualitas juga kita di atas Cina sama Bahrain udah. Iya, secara jelas, kualitas udah udah sih sih. emang. Ya kita udah bersaing sama Arab sama Iya. Australia kok. Iya. Ngapain On takut? paper kita di round 4 udah bertengger di peringkat 1 malah. Karena peringkat 3 sama peringkat 4 di grup lain di bawah kita juga levelnya. Soalnya ini grup bisa dibilang grup apa sih bahasanya Grup of neraka. death. Grup Iya, neraka. iya. Yang paling susah grup kita sebenarnya kan. Dan jangan lupa yang undefeated tuh selain Jepang kita doang loh. Iya, kita belum kalah. Belum Berdua kalah. doang kita. Iya, Australia Saudi udah kalah ya. Iya. Nah, Kita kalau doang. kita gue nggak terlalu paham mekanismenya. Kalau kita ke round 4 itu skemanya gimana Kang Didi? Ya, jadi tiap kan sekarang ada berapa sih? 3 grup ya. 3 grup. Jadi diambil 2. Dua Iya, Dua Dua. langsung auto Nah. lolos ya 2. Ya. Terus ntar diadu lagi, diambil 2 lagi. Dua lagi. Setiap Nah, grup, 2 setiap- di setiap grup. Enggak, bukan ada jadi- dua jadi grup satu kan? lagi. Di ronde keempat itu nanti diambil 2 langsung lolos Piala Dunia. Iya, peringkat satunya di 2 grup kan. Iya. Iya, ada dua Jadi grup nanti. jadi peringkat 3 sama peringkat 4 di setiap grup sekarang Iya. masuk ke round 4. Iya, round 4. Berarti ada 2 grup 3 tim dong. Betul. Iya. Nah, yang peringkat 1 auto lolos. Auto Ya. lolos. Peringkat 2 ke round Round five. berikutnya. Round 5 tinggal 2 tim berarti? Kalau nggak salah diadu sama zona lain deh kalau nggak salah. Enggak, Gue lupa. berarti masih ada 2 tim dong, Kang. Kalau Bukan jadi satu round 4. enggak 2 grup. Oh, Bukan jadi satu gue grup. pernah dengar juga 2 grup, Dua 3 grup. gitu. Iya. Nah, di round 5 peringkat 2 grup A sama peringkat 2 Oh, ini grup kan G, ini B. kan udah 8 nih berarti kan. Yang sekarang kan 6 kan, udah 6. Ini kan sekarang 3 grup. Sekarang 3 grup. 3 grup Ya. 2 lolos semua nih 6. 6. Habis itu round 2 round 4. round 4. Ya, Ketemu betul. jadi 2 grup. Satu lolos. Lolos. Udah 8. 8. Ya, terus peringkat Sisanya lagi 2-nya lawan. Oh iya peringkat. Satunya sama zona lain. Iya, Oh iya, lawan peringkat Afrika. 2. Berarti peringkat 2 sama peringkat 2 diadu dulu baru lawan Aduh, Afrika. yang menang lawan Afrika. Lawan Afrika, Betul, iya. panjang tuh. Panjang. Enggak mau gitu Kita kalau udah sampai round 4 panjang urusannya. Iya. Round 4 dari peringkat 2 ya. kecuali kita bisa nomor 1. Langsung. Tapi kalau secara kualitas Kang, koreksi kalau salah nih. Hmm. Di peringkat 3 sama 4 di grup lain di atas kertas kita di atas mereka sekarang. Cuman kalau kita ngelihat Kualitasnya. Kalau kita ngelihat sorry ya. Kita sekarang ada Jepang, Saudi. Ya Saudi, pasti Australia Australia. atau Saudi tuh bisa masuk ke round 4. Iya, salah satu dari itu. Iya. Kuat. Tapi kan nggak Kuat. mungkin segrup sama kita dong. Enggak mungkin. Harusnya tahu. enggak, Harusnya harusnya enggak. Si Harusnya Arab enggak. sama Australia Arab antara itu. Australia, Kan pasti karena kita udah ada- segrup. ada pot-pot lagi kan. Iya, Iya. pasti ada pot-pot Nggak- lagi. Ya Logikanya sih walhasil gitu. lah, gue juga optimis menurut gue Iya, ya kita bismillah ya. besok nih hari Selasa ya. Selasa tanggal Optimis 15. lah, kita menang lah harus pasti. menang lah ya kan. Info lagi Cina ngasih stadion jauh gila. Oh Iya. iya, Heeh. Singdao. Coba. taktik juga Tapi itu. akhirnya blunder dia. Kenapa? Iya kan kita dari Bahrain ke nama kota itu Qingdao. Qingdao, iya. Qingdao itu kalau nggak salah nggak nyampe Dekat. 10 jam tuh dari Bahrain. dari Nah, Bahrain. dari Australia Mamam tuh 18 jam. Oh iya, Oh, dia dia lebih lebih jauh. Mampus. Itu udah enak lele dia masih di pesawat ekonomi Iya. lagi. Kita kan Kita Bisnis eksekutif dong. dong kita. Iya. Bangkunya bisa mijat punya kita Jadi kan. ada cerita nih si timnas Cina lagi ke Australia kan lagi landing nih terus nunggu di bandara terus ada warga Cina nanya kan kamu dari sekolah mana gitu mau ngapain di Australia di negara ini di Australia jadi si Cina maksudnya nggak terkenal nih Oh, Nggak pemain-pemainnya dikenal. nggak terkenal. iya kalau kita kan pasti tahu warga kita. dimanapun pasti dikeroyok orang Dikeroyok kemarin di orang. Bahrain nggak bisa Soalnya yang napas. kebetulan emang Republik Cina negara RRC ini kan emang populasinya kecil. kecil banget ya Kecil. Jadi mungkin karena sepak bola juga bukan olahraga utama. Iya, Mungkin kalau olahraga mayor. badminton badminton, dikeroyok iya, orang. Lindan yang lewat Lindan. Foto. Iya, selesai. Selesai. Lindan doang tapi ya. Gitu. Mm-mm. Ya hasil lah iya, kita iya, pede gitu lah. juga semuanya. Bismillah. Ya penonton juga jangan lupa selalu dukung. Kita tutup kali ya di sini ya. Sikat. Kayaknya udah Iya. pas nih 45 menit. Keren nih. Untuk semuanya jangan lupa kalau mau dengerin lebih dalam tentang bola timnas Indonesia, follow Didi Kasim
di Instagram sama TikTok ya. Siap Fokusnya ya, TikTok. TikTok aja ya, lebih utamanya TikTok. Follow, dia selalu update tentang timnas, selalu live biasa ya after timnas atau Dan sebelum dalam timnas. banget, dan dalam banget dia. Enggak juga. Jadi kalau emang kalau Grombo Biasa kan aja. memang bukan spesialisasi timnas, jadi Iya. kalian bisa kejar nih ke Didi Kasim. Kalau Siap, timnas. insya Nanti Allah. kita taruh di sini link username-nya. Ada juga Hasan, Papai dari Grombol. Jangan lupa follow semua. Udah paham lah, kita ulang-ulangin terus. Jangan lupa Iya, terakhir capek. follow join grup Telegram kita kalau mau update-update terbaru. Apakah itu acara nobar, apakah itu postingan baru Iya, dan atau lain-lain. mau debat sama anak-anak Iya, Grombol, dan mau dan ngobrol lain. sama Hasan atau Papai. Sama Bisa. Saweria juga jangan lupa. Ah, itu Iya. penting tuh. Untuk Iya. Telegram ada Hah? di link deskripsi. Saweria juga Hah? kalau boleh. Terima kasih banyak. Itu aja kali ya. Oke. Yes. Let's go. Nice.